ditangkap, beliau dipenjara, 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot bukunya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar. Ini Habib Rizik bukan cuma dipenjara, saudara. 6 orang laskar pengawalnya dibantai, dibunuh di kilometer 50, saudara. Luka tembak sekujur tubuh, dari dada sampai ke perut, luka bekas jahitan, luka bakar di sekujur tubuh. Tidak ada. Dari mana dia mendapatkan itu? Secara pelanggaran HAM tidak berat, ya menurut Komnas HAM. Tapi fakta-fakta mencabut buku, membakar kemaluan tidak pernah ada terungkap di dalam fakta-fakta persidangan. Di dalam fakta-fakta penyelidikan maupun penyidikan tidak ada itu. Kebohongan dan agitasi itu membuat kita menjadi dalam bahaya. Beragama ini bukan hanya kita peluk hari ini, Pak. Kita peluk hingga ke hari kiamat nanti. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Reza Shahab wajib ditangkap. Provokasi biadab dan kebohongannya sama seperti yang dilakukan oleh Bahar Smith, yang kini telah mendekam di balik hinanya tembok penjara karena kelakuan biadabnya. Ditangkapnya Rizik Syihab dan Bahar Smith nampaknya belum serta-merta menjamin Indonesia aman tentera selama masih ada segelintir oknum-oknum keturunan kaum jahiliyah yang gemar menyebarkan sifat jahiliyahnya itu masih dibiarkan kor-kor menyebarkan sifat jahiliyahnya di Indonesia. Keturunan kaum jahiliyah Reza Shahab selain telah menghina keluarga besar Syekhuna Bisri Mustafa, ulama besar yang sangat dimuliakan umat Islam di negeri ini. Dalam ceramahnya yang lain, ia telah melakukan kebiadaban sama seperti yang dilakukan oleh Bahar Smith yang kini telah menjadi hina di balik tembok penjara. Sama seperti Bahar Smith, ia dengan bangsat menyebarkan dusta besar mengenai kematian 6 pengawal Rizik Syihab. Yang tentu tujuannya adalah untuk memprovokasi pengikutnya yang awam dan bodoh-bodoh itu termakan dengan omongannya, sehingga mereka akan terpancing kemarahannya dan pada akhirnya negaralah yang akan menjadi target kemarahan orang-orang bodoh tersebut. Pernah dengar Habib Rizik mau menghancuri negara? Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu. Siapkan senjatamu. Terus apa salah Habib Rizik harus sampai di penjara? Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Sejarah kita sudah terlalu banyak menanggung beban terhadap caci maki dan kekerasan dalam sejarah Islam. Kita hari ini melihat masa lalu melihat kita hari ini. Mau dibawa kemana umat Islam ini? Kalau kemudian terjebak dalam caci maki dan kekerasan, lalu kemudian terjebak lagi ke dalam pragmatisme politik dan kepentingan-kepentingan sepihak. Ini Habib Rizik bukan cuma dipenjara, saudara. 6 orang laskar pengawalnya dibantai, dibunuh di kilometer 50, saudara. Luka tembak sekujur tubuh, dari dada sampai ke perut, luka bekas jahitan, luka bakar di sekujur tubuh. Dari mana dia dapat informasi itu? Sementara dalam berkas-berkas penyidikan, BAP dan sebagainya, itu tidak ada. Pembakaran alat kelamin, pencabutan buku dan sebagainya. Kita ini sudah terbiasa membeli rumor-rumor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan inilah yang dijejakkan kepada umat kita. Pengawal Rizik Syihab dibunuh dengan cara dibantai. Luka tembak di sekujur tubuh, dari dada sampai perut penuh luka bekas jahitan, hingga luka bakar di sekujur tubuh, jelas merupakan dusta besar si bangsat keturunan jahiliyah Reza Shahab untuk memancing kemarahan para pengikutnya. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh Bahar Smith ketika berceramah di depan jamaahnya yang awam dan bodoh-bodoh itu, dan menyebarkan dusta tentang kematian pengawal Rizik Syihab dengan dusta yang sangat biadab. Beliau ditangkap, beliau dipenjara, 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot bukunya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar. Mereka dibikin seperti binatang, saudara-saudara, hanya karena maulid Nabi Muhammad. Jika ceramah Bahar Smith yang menyebarkan dusta besar tentang kematian 6 pengawal Rizik Syihab, polisi langsung menangkapnya.
Hal yang sama alangkah baiknya juga dilakukan kepada si bangsat keturunan kaum jahiliyah Reza Shahab yang kasusnya sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Bahar Smith. Polri harus segera mengambil tindakan kepada manusia bangsat Reza Shahab ini. Mulut sampahnya sungguh sama berbahayanya dengan mulut sampah Bahar Smith. Sekali lagi, yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.